Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat puding gula merahnya. Terlebih dahulu siapkan panci atau pan. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 50 gram gula pasir, 80 gram gula merah, dan 700 ml air putih. Jangan lupa tambahkan juga seperempat sendok teh vanili bubuk. Terus aduk semua bahan hingga tercampur merata, dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus aduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding, kemudian saring agar kotoran gula merahnya atau ampas-ampas gula merahnya tidak ikut masuk ke dalam adonan. Nah, kalau udah selesai, selanjutnya ini kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Tuang adonan sebanyak 150 ml aja dan sisanya kita sisihkan dulu. Dan ini akan kita diamkan hingga setengah mengeras. Langkah selanjutnya, kita akan membuat adonan puding pandan. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 90 gram gula pasir, 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset, seperempat sendok teh garam, dan 100 ml jus pandan. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya masukkan santan sebanyak 600 ml. Lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Tambahkan sedikit pewarna hijau agar warnanya lebih cerah, tapi ini opsional ya, jika dirasa warnanya udah cukup, boleh di skip. Selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya adonan boleh diangkat lalu tuang ke dalam loyang. Sebelumnya kita cek dulu lapisan gula merahnya. Nah, karena ini udah terlanjur mengeras, jadi ini kita tusuk-tusuk dulu permukaannya dengan garpu agar lapisan selanjutnya bisa nempel dan gak mudah terlepas saat mengeras nanti. Kalau udah selesai, selanjutnya tuang 150 ml adonan pandan. Lalu kita diamkan lagi hingga setengah mengeras. Nah, kalau udah setengah mengeras, tuang lagi 150 ml adonan gula merah. Lalu diamkan lagi hingga setengah mengeras. Oke, kalau udah setengah mengeras, tuang lagi 150 ml adonan pandan. Lalu diamkan lagi hingga setengah mengeras. Lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis. Nah, jika dirasa adonannya udah dingin, sebaiknya sebelum dituang ke dalam loyang, adonannya kita panasin dulu. Dan sebelum adonan dituang, cek dulu lapisan sebelumnya. Jika udah setengah mengeras, segera timpa dengan adonan berikutnya. Jangan menunggu lapisan sebelumnya mengeras ya, agar lapisannya bisa menempel sempurna.
Oke, ini adalah lapisan terakhir. Nah, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya, keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisinya dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, balik lagi pudingnya ke posisi semula. Kemudian iris-iris untuk bentuk dan ukurannya, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini dia tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik, rapi, dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding pandan lapis gula merahnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Tambahkan 1 sendok makan munjung gula pasir, 40 gram susu kental manis, dan 350 ml air putih. Aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor, lalu aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya berkurang atau adonan menjadi hangat-hangat kuku. Selanjutnya tuang ke dalam wadah seperti ini. Kemudian ini kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, jika pudingnya udah ngeset, selanjutnya puding kita serut. Sebelumnya kita bagi 4 dulu seperti ini agar lebih mudah menyerutnya. Dan Umi akan menyerut memakai parutan. Untuk parutannya boleh memakai parutan keju ataupun parutan wortel. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dan kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat adonan puding coklat. Siapkan panci atau pan, masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Tambahkan 3 sendok makan munjung gula pasir atau kurang lebih 60 gram. 650 ml susu cair UHT. Kemudian ini kita aduk hingga gulanya benar-benar larut. Nah, kalau dirasa gulanya udah larut semua, selanjutnya ambil adonan sebanyak 150 ml. Kita sisihkan dulu adonannya. Dan untuk sisa adonan tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, tambahkan 80 gram dark cooking coklat. Oke, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau adonan udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu sebentar hingga uap panasnya berkurang. Oke, selanjutnya adonan kita bagi 2 sama rata. Untuk satu bagian banyaknya kurang lebih 300 ml.
Selanjutnya tambahkan puding serut. Puding serutnya kita bagi dua juga. Kemudian aduk-aduk agar puding serutnya terurai. Selanjutnya kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 9 x 21 cm. Tuang adonan yang tadi udah ditambahkan dengan puding serut. Kemudian ratakan. Lalu ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Oke, sambil menunggu puding coklatnya setengah mengeras, kita akan memasak adonan puding yang tadi kita sisihkan di awal. Siapkan panci atau pan, masukkan adonan pudingnya. Lalu tambahkan white cooking coklat sebanyak 30 gram. Ini boleh juga diganti dengan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan. Oke, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke dalam loyang. Tapi sebelumnya, kita cek dulu lapisan coklatnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan putih. Kalau udah selesai, kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Oke, kalau udah setengah mengeras, selanjutnya tuang sisa adonan coklat. Kita tuang tanpa campuran puding serut dulu agar bisa mengikat adonan putihnya, biar bisa nempel dan gak mudah terlepas saat mengeras nanti. Selanjutnya, masukkan semua sisa puding serut ke dalam adonan coklat. Jangan lupa diaduk-aduk agar puding serutnya terurai. Kemudian ini kita tuang ke dalam loyang. Jangan lupa dirata-ratakan, jika ada gelembung atau busa-busa sebaiknya dikeluarkan. Oke, selanjutnya ini kita diamkan lagi kembali hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset atau mengeras. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Nah, cara mengeluarkan sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris untuk bentuk dan ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Masya Allah, cantik dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding serut coklatnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, aroma dan rasa coklatnya bener-bener nyoklat. Walaupun motif dari puding gak begitu jelas di kamera, tapi jika dilihat langsung sangat cantik. Gimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Selamat mencoba ya, semoga suka.